Belakangan ini isu terkait Islamofobia kian diperbincangkan. Banyak yang beranggapan jika tren Islamofobia ini telah merebak di wilayah tanah air. Untuk itu, Ketua MUI Bidang Kerjasama Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim menanggapi isu Islamofobia di Indonesia, bahwa Islamofobia adalah musuh kemanusiaan, bukan hanya musuh umat Islam. Saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Abdullah Al-Khatiri bahwa Islamofobia itu sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri, dan ini sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, tidak saja bagi orang-orang Islam tetapi bagi terciptanya suasana kemanusiaan global. Jadi sebetulnya Islamofobia itu adalah musuh kemanusiaan, bukan saja musuh Islam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saya berkeyakinan bahwa apa yang diusulkan oleh Pakistan setelah melakukan sidang OKI, Pakistan kemudian menyampaikan, tadi sudah disampaikan Pak Abdullah Al-Khatiri, menyampaikan ke PBB untuk ditetapkan hari internasional anti melawan Islamofobia. Nah, yang selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa betul bahwa peristiwa WTC itu adalah pemicu, tapi sebetulnya saya ingin menambahkan bahwa Islamofobia itu sudah muncul sejak Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ketika diutus sebagai Rasul, baik di Mekah maupun di Madinah, itu kekuatan-kekuatan atau tokoh-tokoh elemen masyarakat yang anti-Islam, anti-Muhammad, anti-umat Islam sudah muncul. Dan sampai hari ini, dan itu tidak pernah berhenti Islamofobia itu. Tetapi saya ingin menggarisbawahi satu hal, bahwa Islamofobia sekarang itu sudah menjadi industri, Mas. Sudah menjadi industri komoditas. Iya, itu bisnis itu. Laporan dari Council on American Islamic Relations itu tahun 2017 sampai 2019 itu ada dana yang disediakan oleh sekitar 35 lembaga atau organisasi yang didedikasikan untuk menebarkan anti-Islam. Itu nilainya 106 juta dolar US. Dan itu disalurkan kepada 26 organisasi atau 27 organisasi yang terus secara intensif itu menggerakkan anti-Islam sampai hari ini. Itu lembaga internasional ini? Lembaga internasional itu di Amerika ya. Ini laporan dari CAIR. CAIR itu singkatan dari Council on American Islamic Relations. Yang lembaga ini sebetulnya memang visinya itu adalah mengembangkan hubungan-hubungan yang harmonis antara Islam dan masyarakat pada umumnya, dan mencegah atau menghindari atau menjelaskan kepada masyarakat tentang kesalahpahaman mereka terhadap Islam. Wah, itu bukan saja di Amerika, tetapi di beberapa negara itu menjadi bisnis. Jadi, dan itu terasa sekali di Indonesia. Itu buzzer-buzzer yang disampaikan oleh Pak Abdullah Al-Khatiri itu bukannya tidak pakai uang itu. Pakai uang itu mengembangkan semangat anti-Islam itu. Narasi anti-Islam. Narasi-narasi itu luar biasa itu, dan ini yang menjadi suasana menjadi semakin kritikal ya. Di beberapa negara lain seperti yang kasus di Australia sejak peristiwa Judge Chris itu di Amerika itu penembakan yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap jamaah sholat ya, ada beberapa orang Muslim meninggal. Tetapi sejak itu sentimen anti-Islam itu juga tinggi. Nah, di Eropa itu ada 8 negara ya, yang cukup tinggi. Kalau tidak salah Hongaria itu negara yang paling kuat mengembangkan semangat anti-Islam. Kemudian setelah itu Swedia, kemudian disusul yang lain-lain, Jerman dan sebagainya. Jadi per hari ini Islamofobia itu masih bermunculan. Kalau kita saksikan di India, ya, pemerintah India sekarang itu yang saya sering menyebutkan sebagai pemerintah Hindu ultra nasionalis ya, sangat kanan sekali.
itu benar-benar benar-benar menyudutkan warga Muslim di India, kelompok Muslim minoritas di India. Itu bukan saja boikot ekonomi yang dilakukan, tetapi juga penindasan, kemudian merobohkan masjid-masjid dan sebagainya. Dan ini bukan cerita baru. Dulu zaman Nabi Muhammad di Madinah itu juga Islamophobia dikembangkan oleh Yahudi. Tadi Pak Abdul Qadiri menyebutkan itu Yahudi yang ternyata terbebas dari kasus WTC itu. Itu kelompok Yahudi itu telah memecah belah dua kelompok besar di Madinah, yaitu Khazraj dan Aus. Ya, itu bisnis itu. Jadi memecah belah sehingga supaya tidak terjadi persatuan. Jadi intinya memang kemudian yang sangat penting itu persatuan. Nah, saya sangat berkeyakinan betul bahwa apa yang diputuskan oleh PBB, oleh OKI, dan kemudian Amerika sendiri sekarang sudah mengeluarkan undang-undang, saya kira sudah jadi undang-undang ya, undang-undang anti-teror, anti-Islamofobia, dan beberapa negara menyusul. Indonesia ini sekarang sedang dipanas-panasi oleh Pak Abdullah Al-Qadiri supaya segera menyusun RUU Islamofobia, dan ini sangat penting. Karena kalau tidak, menurut hemat saya ini bukan sekedar merusak agama Islam, merusak citra Islam, tetapi juga merusak kemanusiaan. Jadi sebetulnya Islamofobia itu adalah musuh kemanusiaan universal. Nah, karena itulah ini harus dicegah. Majelis Ulama Islam, di mana saya menjadi bagian dari itu, saat ini Pak Abdullah Qadiri dan ini juga sedang melakukan langkah-langkah bagaimana kita menghadapi Islamofobia. Karena ini memang sangat kompleks. Antara lain tantangannya itu adalah di kalangan internal kita sendiri, di internal umat Islam maksud saya, itu munculnya kelompok-kelompok ekstrim ya, kelompok-kelompok ekstrim yang mengatasnamakan Islam ya. Saya kira tidak sungguh-sungguh orang beragama Islam. Menurut saya kalau orang Islam yang benar itu tidak akan mengembangkan pandangan-pandangan ekstrim. Tapi ekstremisme yang mengatasnamakan agama, termasuk agama Islam, itu menjadi bagian dan tantangan yang sangat penting. Karena itu upaya-upaya kita untuk membangun pandangan-pandangan yang tadi ya, wasatiyatul Islam, yang saya kira tadi sudah digarisbawahi oleh Prof. Syafiq Mungdi, itu menjadi bagian penting. Tetapi yang sungguh sangat penting menurut saya perlu ada langkah-langkah politik yang sangat konkret di dalam menghadapi Islamofobia ini. Dan keputusan PBB itu mestinya harus menjadi pemicu ya bagi negara-negara besar, apalagi seperti Indonesia ini, untuk juga terus melakukan langkah-langkah yang konkret terhadap Islamofobia. Karena saya tadi sampaikan, Indonesia sekarang ini di lingkungan masyarakat kita itu gejala, bukan sekedar gejala, sudah mulai terlihat itu. Sudah terlihat betul itu kelompok-kelompok mana yang kemudian membangun narasi-narasi kebencian terhadap Islam dengan berbagai dalih ya. Baik, Prof. Dan sekali lagi ini bisnis.